kasih Bu Eni yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan perbaikan kuis UTS pada mata kuliah Teori Peluang. Saya Leonora Indira Kastiti dengan NIM 211414052 akan memaparkan beberapa jawaban yang tepat dari soal-soal yang saya jawab dengan kurang tepat pada kuis sebelumnya. Baik, langsung saja. Pada soal yang pertama, peluang Adi masih hidup dalam 20 tahun mendatang adalah 0,6 dan peluang Budi masih hidup dalam 20 tahun mendatang adalah 0,7. Pertanyaannya, berapa peluang keduanya akan meninggal dalam 20 tahun mendatang? Nah, sebelumnya kita misalkan A itu adalah kejadian di mana Adi masih hidup dalam waktu 20 tahun mendatang dan B itu adalah kejadian Budi masih hidup dalam 20 tahun mendatang. Maka PA itu sama dengan 0,6 dan PB sama dengan 0,7 seperti yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang keduanya meninggal. Yang berarti adalah PA komplement iris B komplement. Maka pertama-tama kita harus mencari PA komplement dulu, itu bisa diperoleh dengan 1 min PA sama dengan 1 min 0,6 sama dengan 0,4. Kemudian PB komplement itu sama dengan 1 min PB sama dengan 1 min 0,7 yang dapat diperoleh 0,3. Maka dapat kita peroleh PA komplement iris B komplement karena keduanya merupakan kejadian yang saling pisah. Jadi PA komplement kali PB komplement itu sama dengan 0,3 kali 0,4 sehingga diperoleh peluang keduanya meninggal adalah 0,12. Soal selanjutnya, suatu kelas terdiri dari 40 siswa. Dalam kelas tersebut terdapat 20 siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga, 14 siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian, 22 siswa mengikuti ekstrakurikuler pramuka, 8 siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian dan pramuka, 7 siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian dan olahraga, 12 siswa mengikuti ekstrakurikuler olahraga dan pramuka, dan 5 siswa mengikuti ketiga ekstrakurikuler tersebut. Bila seorang siswa diambil secara random, hitung peluang bahwa seorang yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian juga mengikuti ketiganya. Baik, kemudian kita misalkan X sebagai banyaknya siswa yang mengikuti olahraga, yang berarti NX sama dengan 20, kemudian Y itu sebagai banyaknya siswa yang ikut kesenian, yaitu sebanyak 14, dan Z sebagai banyaknya siswa yang ikut pramuka, yaitu 22 siswa. Nah, tadi juga dari yang diketahui pada soal dapat diperoleh NY iris Z itu sama dengan 8, NX iris Y sama dengan 7, NX iris Z sama dengan 12, dan NX iris Y iris Z itu sama dengan 5. Yang 5 itu yang ada di sini. Kemudian, yang ditanyakan adalah PX iris Y iris Z bersyarat Y. Karena siswa yang ikut ketiganya itu merupakan siswa yang ikut kesenian, gitu ya. Berarti kita dapat menggunakan peluang bersyarat di sini. PX iris Y iris Z bersyarat Y itu sama dengan PX iris Y iris Z iris Y per PY. Nah, kalau misalnya kita perhatikan pada diagram Venn ini, area yang mewakili X iris Y iris Z itu merupakan yang di sebelah sini. Kemudian Y itu yang sebelah sini. Berarti irisan antara Y dengan X iris Y iris Z itu merupakan X iris Y iris Z itu sendiri. Jadi, di sini sama dengan PX iris Y iris Z per PY. Sehingga diperoleh untuk PX iris Y iris Z sendiri itu kan merupakan yang ikut ketiganya dari keseluruhan siswa. Maka peluang PX iris Y iris Z itu sendiri merupakan 5/40. Kemudian pada PY itu yang mengikuti kesenian ada 14 siswa dari keseluruhannya 40 siswa. Maka peluang Y itu sendiri merupakan 14/40. Kemudian kita operasikan 5/40/14/40, diperoleh hasilnya adalah 5/14. Baik, untuk soal yang terakhir, itu terdapat 4 buah kotak yang masing-masing memuat sejumlah kelereng berwarna. Kotak pertama memuat 3 kelereng berwarna hijau, 4 merah dan 5 biru. Kotak kedua memuat 5 hijau, 2 merah dan 3 biru. Kotak ketiga memuat 7 hijau, 4 merah dan 6 biru. Dan kotak keempat memuat 4 hijau, 5 merah dan 6 biru. Sebuah kotak
diambil secara acak dari 4 itu, dan kemudian dari kotak yang terpilih tersebut diambil secara random 3 buah kelereng. Bila diketahui kelereng yang terambil adalah 2 buah kelereng biru dan sebuah kelereng merah, berapa peluang bahwa kotak yang terambil adalah kotak keempat? Itu pertanyaannya. Langsung saja pada pembahasannya. Kalau misalnya tadi hal-hal yang diketahui di soal itu kita buat menjadi ada 4 kotak, dan ini merupakan unsur-unsur di dalamnya, ada kelereng-kelereng 3H, 4M, 5B, itu berarti 3 hijau, 4 merah, 5 biru, dan seterusnya. Kemudian akan diambil salah satu kotak secara acak, lalu diambil 3 kelereng secara random. Nah, yang ingin dicari adalah peluang terambil kotak 4 terlebih dahulu. Jika diketahui kelereng yang terambil itu adalah 2 biru dan 1 merah. Nah, pertama-tama kita memisalkan dulu bahwa A ini merupakan kejadian terambilnya 2 biru dan 1 merah. Sehingga yang akan kita cari itu adalah P4 bersyarat A, karena yang diminta adalah peluang terambil kotak 4 bersyarat kejadian A ini. Nah, menggunakan teorema Bayes itu dapat kita peroleh P4 bersyarat A itu sama dengan PA bersyarat 4 kali P4 per PA bersyarat 1 kali P1 plus PA bersyarat 2 kali P2 plus PA bersyarat 3 kali P3 plus PA bersyarat 4 kali P4. Nah, kemudian kita bisa mencari masing-masing nilai dari peluang-peluang yang ada di sini ya, menggunakan kombinasi. Nah, kalau untuk peluang dari terambilnya kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4 tanpa syarat apapun, itu adalah 1 banding 4, 1 per 4 ya peluangnya. Kemudian untuk PA bersyarat 4, itu kan berarti terambilnya 2 biru dan 1 merah pada kotak keempat. Nah, 2 biru 1 merah dari yang awalnya ada 6 biru dan 5 merah. Berarti dengan menggunakan kombinasi bisa kita peroleh PA bersyarat 4 itu merupakan 6C2 karena diambil 2 kali 5C1 per 15 total kelereng yang ada di kotak 4 C3 karena diambil 3 kali 1/4, yaitu peluang munculnya kotak 4 itu sendiri. Nah, kemudian yang kita perhatikan yang bawahnya sini ya, PA bersyarat 1, berarti kita lihat yang kotak 1. Terambil 2 biru dan 1 merah, berarti 5C1 kali 5C2 kali 4C1 per 12. Di sini ada 12 ya. Ada 12 kelereng diambil 3 jadi 12C3 kali P1 itu 1/4 plus kemudian PA bersyarat 2, berarti kita perhatikan kotak 2 itu berarti 3C2 kali 2C1 per 10 C3 kali 1/4 plus kita perhatikan kotak 3 6, ada 6 biru diambil 2, 6C2 kali 4C1 per 17 C3 kali 1/4 plus 6 C2 kali 5C1 per 15 C3 kali 1/4. Kemudian dapat kita selesaikan, diperoleh 75 per 455 kali 1/4 per 40 per 220 kali 1/4 plus 6 per 120 kali 1/4 plus 60 per 680 kali 1/4 plus 75 per 455 kali 1/4. Nah, kemudian 1/4 ini dapat difaktorkan keluar sehingga dapat kita kanselasi dengan 1/4 yang di atas begitu. Karena angkanya cukup rumit, jadi saya menggunakan kalkulator sehingga diperoleh hasilnya merupakan hasilnya itu mendekati 0,3399. Baik, mungkin sekian penjelasan dari beberapa soal yang sebelumnya pada kuis itu saya jawab dengan kurang tepat. Saya harap mungkin pada penjelasan ini sudah cukup baik, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan penggunaan kata-kata atau dalam penulisan atau lain sebagainya yang kurang berkenan. Dan tentunya saya berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Eni bagi saya untuk memperbaiki nilai UTS saya. Sekian dan terima kasih.